Cek 1, 2, 3. Oke teman-teman, mohon perhatian semua. Sebelum saya memulai, materi yang akan saya sampaikan ini hendaknya sama-sama kita perhatikan, kita pikirkan, nanti kita ambil kesimpulan kita berada di posisi mana. Karena materi yang saya sampaikan ini benar-benar realitanya sekarang ada kita hadapi ini. Jadi nanti kita bisa ambil kesimpulan saya berada di posisi mana, lalu apa kekurangannya, lalu nanti kita bisa pilih yang mana yang cocok untuk anak zaman sekarang. Baiklah, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edward Eskom, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPTD SMP Negeri 1 Bukit Kuning, Kabupaten Lampung Utara. Saya akan memberikan pengimbasan materi tentang modul 1.4 nilai positif pada materi khusus restitusi 5 posisi kontrol. Menurut Diana Gosen, dia mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Ada 4 pertanyaan yang harus kita pikirkan baik-baik dan kita pahami. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Apakah memerdekakan murid? Yang keempat, apakah memandirikan murid? Jadi sekarang kita diminta untuk lebih fokus ke murid. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan. Yang pertama itu ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang tiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama saya akan bahas posisi guru sebagai penghukum. Ini yang biasanya masih kita terapkan dalam kita mengajar. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya guru tersebut menggunakan kata-kata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Nah itu. Yang kedua dia berkata biasanya kamu selalu saja salah, dengan nada keras yang pastinya. Yang ketiga dia suka berkata selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Jadi kata-kata itu menekan seperti menjudgment, menghukumi. Nah, guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Artinya siswa mengikuti cara dia, cara saya sebagai guru, tanpa mendengarkan masukan dari siswa. Di sini saya coba gambarkan contoh obrolan guru yang posisi sebagai penghukum. Biasanya nada suaranya tinggi, membentak. Terus bahasa tubuhnya mata melotot sambil jari menunjuk gini. Kamu. Nah itu. Biasanya begini dia ngomong. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu gitu ya. Dengan nada nunjuk. Itu benar-benar tipe seorang penghukum. Nah, sekarang tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang kedua, bisa jadi sesudah duduk kembali, murid akan mencoret-coret bukunya atau mencoret-coret meja tulisnya. Yang ketiga, bisa saja motor atau mobil kita dibaret dengan menggunakan paku. Jadi intinya lebih banyak negatifnya. Kalau kita marah-marah, bentak-bentak dengan murid, memang murid diam. Tapi ketiga kemungkinan ini akan terjadi. Anak dendam dengan kita, anak kesal yang mencoret-coret buku, atau dia ekstrim melakukan hal-hal yang kita inginkan. Ini jujur saya sebagai guru masih suka menggunakan posisi penghukum. Tapi sekarang saya sudah mulai berubah.
Karena memang habis kita mari anak, endingnya kayak enak bu. Ketemu anak, aduh, tegur enggak. Ketemu di jalan anak, apa istilahnya buang muka, artinya masih ada rasa kesal. Tapi ini yang harus kita ubah secara bertahap. Sekarang kita lihat yang kedua. Nah ini ada tipe yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya guru-guru yang lembut, yang guru-guru yang tidak suka marah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata yang sering digunakan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ada yang seperti itu ibu gurunya? Nah, berarti ibu guru berada di posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini murid memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Contoh obrolan guru berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus dan sedih. Bahasa tubuhnya dia akan mendekat ke anak sambil lesu. Contohnya begini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Contohnya ibu ya, kalau nggak apa-apa. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu bahasa kalau kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Hasilnya, yang pertama, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Yang kedua, murid merasa menjadi orang yang gagal karena tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang ketiga, murid menahan perasaan karena menahan emosi. Yang keempat, murid amalnya bisa meletus dan bisa menyakiti diri dia atau orang lain. Jadi ada juga sisi negatifnya, tapi tidak separah yang sebagai penghukum tadi. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat positif ataupun negatif. Positif sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh perkataan kalau guru berposisi sebagai teman. Ayo bantulah demi bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi sebagai teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Yang kedua, murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Yang ketiga, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Yang keempat, murid akan tergantung dengan guru. Gimana Bapak Ibu? Ada yang merasakan seperti ini? Nah, saya juga ada. Ya. Terus, contoh obrolan guru posisi sebagai teman, nada suaranya akrab, ramah dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dan senyum jenaka. Adi, nggak bisa saya ngomongnya Bu ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak bukan? Kenapa kamu terlalu lagi sambil senyum? Ya, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti bapak guru bantu kamu ini. Nah, itu bahasanya. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Yang kedua, murid akan tergantung dengan guru. Yang ketiga, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi.
Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contoh pertanyaan sering digunakan, peraturannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga kita gunakan apa yang telah kamu lakukan. Yang ketiga biasanya sanksi atau konsekuensinya apa. Contoh obrolan guru sebagai pemantau, nada suaranya datar, jadi lebih formal, bahasa tubuhnya juga formal. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan biar terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu contoh obrolannya. Hasilnya, yang pertama, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi amarah atau membuat merasa bersalah. Yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Yang keempat, guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Yang terakhir, ini guru sebagai manajer. Kemarin kami dari hasil materi ini, memang kita sebagai guru diminta untuk berposisi sebagai kelima ini, sebagai seorang manajer. Artinya gimana caranya membuat anak itu dia bekerja melakukan sesuatu tanpa harus dilihat atau didampingi oleh guru, tapi merasa langsung dari diri mereka sendiri. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kata-kata yang digunakan guru seperti berikut. Apa yang kita yakini? Yang kedua bisa juga, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi semua pertanyaan itu membuat murid untuk berpikir, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, tapi secara mandiri dari diri dia sendiri. Contoh obrolan guru yang berfungsi sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa melihat teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki ini. Ini contoh pembicaraan guru yang posisi sebagai manajer. Jadi dia mendorong murid untuk berpikir, mencari solusi terhadap masalah yang sedang dia hadapi. Hasilnya, pada posisi manajer, seorang guru sebaiknya tulus. Yang kedua, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid berkecak pinggang, terkacak pinggang. Yang ketiga, tidak perlu bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Yang keempat, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Yang kelima, murid sudah tahu adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi, guru akan mengalihkan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Saya pribadi setelah membahas ini sudah coba mempraktekannya ke kelas saya, kelas 97, di mana kelas 97 memang segudang masalah ada di sana, dari kehadiran, keributan, keaktifan, sopan santun, semua ngumpul di sana. Saya kemarin mengambil suatu momen, yaitu pas saya dipanggil oleh ketua kelas, Pak, kelas 97 nggak ada yang mau jadi petugas. Karena waktu itu diumumkan oleh Pak Catur setelah 96, minggu depan 97, jika nemuin saya di lab 97 Pak nggak ada yang mau, semua laki-lakinya nggak mau. Akhirnya saya masuk kelas, saya mencoba
Kebetulan saya pas minggu itu dapat materi ini. Saya biasanya suka marah-marah, bentak-bentak, tapi pas hari itu saya coba belajar menerapkan manajer ini. Saya masuk kelas, saya cuma menggunakan tidak banyak kata. Saya cuma bilang, nah, kamu tahu kelas kita paling nakal? Tahu Pak. Kamu tahu semua guru menilai kita jelek? Tahu Pak. Apakah itu benar? Salah Pak. Bisa berubah? Bisa. Kalau bisa berubah, kita punya satu kesempatan di hari Senin depan kita menjadi petugas upacara. Kalau kita berhasil 97 mau jadi petugas dan bagus, akan ada penilaian lain bahwa 97 selain nakal dia juga bisa bertanggung jawab. Alhamdulillah, ketua pemimpinnya yang awalnya nggak ada yang mau, Muhammad Ridho, dia siap. Pemimpin sebelah kanan itu Tama. Terus menaik bendera itu ada duo yang selalu ditangkap keluar masuk, yaitu ada Rio dan Dini. Mereka berani dan mulus menaikkan bendera dan semuanya mau. Alhamdulillah dari Senin sampai Jumat mereka mau latihan. Kadang-kadang saya tidak menunggunya. Artinya untuk anak-anak kelas 97 perlu Bapak Ibu ketahui, sedikit saya curhat ya Bu ya. Memang anak-anak kami itu luar biasa. Tapi kalau kita bisa mengerti maunya mereka, apa sih yang mereka inginkan tanpa harus kita memarah-marah mereka, menghakimi mereka, kamu nakal, kamu nggak pernah masuk. Tapi kita ajak ngobrol dari hati. Saya udah membuktikan kemarin kami bisa. Saya nakal semua Bu. Saya sempat tanya ke beberapa orang, nah kenapa kamu nggak masuk di hari ini? Dia jawab gini, Pak, saya hari itu sudah niat masuk Pak, tapi tiba-tiba saya diomongin, kemana aja kamu nggak pernah masuk? Kamu ini malas katanya. Akhirnya Pak saya baru mulai, saya dibilang gitu, ya udah saya keluar aja. Artinya hanya kita bisa untuk memahami anak. Posisi sebagai teman itu perlu. Pembuat rasa bersalah itu juga perlu. Pemarah, penghukum di tempat yang benar. Artinya kelima poin tadi dari 1 sampai 4 itu nyatu berada di posisi kita sebagai manajer. Jadi itu saja Bapak Ibu. Mungkin saya belum banyak ilmu yang saya dapatkan, tapi dari sini saya sudah bisa belajar bahwa posisi sebagai penghukum itu bukan solusi yang terbaik, tapi sebagai manajer adalah posisi kita yang terbaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kita semua. Tapi pun pada kegiatan siang hari ini kita akan melaksanakan pengibasan dari rekan-rekan calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak Provinsi Lampung angkatan ke-6. Dalam hal ini yang pertama Ibu Indira Yeti selalu CGP angkatan 6 berasal dari UPTD SMP Negeri 1 Kemuning akan menyampaikan pengibasan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kepada Ibu Indira Yeti SPD, waktu dipersilakan. Atau disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada baiknya kita mengingat dahulu apa itu budaya positif. Kalau kita bicara tentang budaya, kalau berdasarkan bahasa itu budi dan daya, tetapi bukan ke arah itu yang akan kita bahas di hari ini. Budaya positif yang akan dibahas kali ini itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam waktu yang lama. Jadi dia itu malah hilang kemampuannya untuk mengembangkan diri ketika tidak mendapat reward. Jadi seperti itu. Nah, nilai-nilai positif lainnya adalah yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kita mampu berdisiplin, bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai luhur yang ada atau nilai-nilai kebajikan universal yang diantaranya ada di dalam profil pelajar Pancasila. Misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan. Pandangan utama atau paradigma utama dalam memperlakukan
melakukan pembelajaran. Jadi di sini kita tujuan guna kita, fungsi kita sebagai pendidik adalah menuntun siswa kita untuk mencapai kebahagiaan atau keamanan dalam belajar, menemukan kodrat dan dapat menyeimbangkan dengan kodrat alamnya. Jadi di sini dalam pembelajaran saya merasa diri saya belum melakukan keberpihakan kepada anak-anak, ya. Jadi masih banyak prasangka-prasangka yang saya tujukan kepada siswa saya atas perilaku negatifnya. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dalam melatar belakangi perilaku siswa kita. Yang pertama adalah sebuah motivasi. Jadi dalam sebuah perilaku yang kita lakukan maupun siswa maupun kita sendiri, kadang saya melakukan sebuah hal itu ketika saya takut. Misalnya waktu saya menjadi seorang guru, saya datang pagi karena saya takut akan dimarahi oleh kepala sekolah. Saya takut kepada pandangan teman-teman saya bahwa saya adalah guru yang malas. Saya juga takut akan konsekuensi yang mungkin akan saya dapatkan ketika saya melakukan sebuah tindakan yang negatif. Yang kedua, kadang-kadang saya itu melakukan suatu kegiatan budaya positif itu karena saya ingin mendapatkan suatu memiliki itu ada kedua, biasanya bersifat satu arah. Jadi siswa tidak akan terlibat dalam pembuatan atau siswa hanya akan dapat menerima hal yang kita berikan kepada mereka. Yang berikutnya yang terakhir, hukuman itu biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan disakiti oleh kata-kata atau tindakan kita. Jadi di sini saya pernah menerapkan waktu saya pertama kali saya menjadi seorang guru. Waktu itu saya memberikan hukuman kepada murid saya yang tidak mengerjakan PR itu dengan berlari keliling lapangan. Dan hal itu apakah menjadi efektif? Tidak, ternyata. Mereka hanya merasa takut kalau mereka dihukum. Tapi ketika proses hukuman itu mereka tidak mendapatkan keyakinan kelas. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, ya, agar anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dalam hal ini, siswa diberikan kesempatan untuk belajar dan berpikir dalam mengeluarkan pendapatnya. Tetapi di sini kita sebagai guru harus terus menuntun anak sehingga anak itu tidak kehilangan arah. Maka dalam hal ini saya akan mengajak teman-teman sekalian, yaitu kita akan bisa menyusun keyakinan kelas. Di sini dalam menyusun keyakinan kelas, artinya kesepakatan kelas berbeda dengan pembebasan materi. Nah, untuk hari ini sebelum saya menyampaikan materi, ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Masa depan itu bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini berada di laboratorium ini, kita sama-sama belajar. Ya, kita sebagai seorang guru, kita berarti di sini selangkah lebih maju dari mereka yang belum memulai apa yang kita lakukan hari ini. Jadi pada hari ini kita mulai belajar apa selangkah lebih majunya. Kita sebagai seorang guru tentu kita punya masa depan. Masa depan kita itu apa? Masa depan kita sebagai guru, kita bisa menuntun siswa kita untuk menjadi siswa yang berkarakter, kemudian siswa yang siswa yang benar-benar nanti menjadi siswa yang terbaik, ya, di generasi yang akan datang, ya, di generasi yang akan. Mungkin sudah kita ketahui bersama segitiga restitusi ini sebenarnya sudah fenomena yang sudah kita ketahui bersama, memang kita belum tahu apa sih definisi dari segitiga restitusi tersebut. Oke, tujuan pembelajaran khusus untuk diketahui bersama-sama tentang segitiga restitusi. Yang pertama, guru memahami restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian tujuan berikutnya, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Yang ketiga, tujuan dari kegiatan restitusi sendiri yaitu guru mampu bersikap reflektif
kritis, kreatif, dan terbuka hatinya, siap menerima interaksi dari manapun juga, baik dari bawahan maupun dari atasan.